ketiga aku mengerti. Untuk membangun hubungan, perusahaan telah tiba. Meng Yu memandang pemandangan yang familiar di luar melalui jendela mobil. Masih lama lagi sebelum jam pulang kerja berakhir. Gerbang China World Trade Center masih tua dan bersih. Toko serba ada di gerbang itu sepi. Petugas keamanan yang berjaga di lobi dan para kurir yang sibuk masih sama. Menurunkan paket-paket kecil dari becak kurir. Baru setelah ia memperoleh sistem itu, lintasan hidupnya mengalami perubahan drastis. Segalanya telah berbeda dan orang-orang telah berubah. Kemarin, dia masih sibuk bekerja dari jam 9 sampai jam 5, berusaha keras membeli rumah dan mobil. Anda tidak hanya harus menarik perhatian pelanggan yang sulit. Tidak hanya itu, mereka juga harus menghadapi kecemburuan rekan kerja dan kinerja mereka yang dieksploitasi oleh para eksekutif perusahaan. Dia bahkan dibenci oleh pacarnya yang materialistis dan mereka putus. Sekarang, ia punya cukup kekayaan untuk membeli Apple, bisa minum anggur merah Conti yang harganya $600.000 Namibia sebotol, punya putri dari keluarga kaya yang mendekatinya, dan telah membuat mantan pacarnya menyesali keputusannya sampai pingsan. Hari-hari bekerja sebagai penerima upah telah menjadi masa lalu. Dengan sistem tersebut, ia telah mencapai puncak kehidupan sesungguhnya. Meng Yu, jadi kamu di sini untuk merasakan hidup. Aku ingat kamu bilang kamu sepertinya bekerja di bagian penjualan real estate di Green Decay Group. Itu salah satu perusahaan Fortune 500. Gaji bulananmu pasti cukup tinggi, kan? Murong Qianyu datang dengan rasa ingin tahu. Meng Yu tersenyum tenang. Itu hanya perusahaan kecil di bawah Luti. Gaji pokoknya 3.500 ditambah komisi 1%. Itu bukan jumlah yang sedikit. Saya bekerja sebagai kasir dan hanya menghasilkan 5.000 yuan sebulan. Itu bahkan tidak cukup untuk membeli lipstik. Mata Murong Qianyu tiba-tiba berputar. Bagaimana kalau kita kumpulkan gaji kita dan makan hotpot? Aku dengar dari teman sekamar kuliahku bahwa uang hasil kerja bisa digunakan untuk makan mie instan. Juga, saya tahu ada restoran lama di dekat sini yang menyajikan makanan yang sangat enak. Yang terpenting, Anda tidak dapat menemukannya secara daring. Gaji 2 orang untuk makan hotpot. Apakah kamu punya ranjau di rumah? Sudut mulut Meng Yu berkedut. Seperti yang diharapkan, tidak semua orang mampu menghidupi putri keluarga bangsawan. Kalau itu terjadi di masa lalu, dia mungkin sudah berbalik dan pergi. Oke, Meng Yu tergerak, namun dia tidak menolak. Lagi pula, aku sudah makan kepiting raja segar yang berjumlah 9 ekor yang harganya $660.000 Namibia per potong. Jadi aku tidak keberatan menghabiskan sedikit uang ini. Pada saat ini, pengemudi baru saja membuka pintu belakang Rolls-Royce. Murong Qianyu berjalan dengan kakinya yang panjang. Di bawah sinar matahari, stoking coklatnya yang disulam dengan pola emas berkilauan dengan kilau yang mulia dan elegan. Ya ampun, seri stoking GERBE Fengming dari Tiongkok. Tidak mungkin, kau pasti salah lihat. Sepasang sepatu dari seri itu harganya ratusan ribu. Kecuali kau wanita kulit putih, kaya, dan cantik, siapa yang sanggup memakainya? Semua itu hanya untuk dikoleksi. Tidak salah lagi, seri Fengming menggunakan sutra batu kapur terbaik, yang merupakan sutra upeti di zaman dahulu. Anda dapat melihat perbedaannya hanya dengan melihatnya sekilas. Ya, terutama pada stokingnya. Pola garis emas karat yang halus dan indah ini tampak anggun tetapi tidak glamor. Saya dengar bahwa itu diselesaikan dengan kerja sama dengan kepala desainer Hermes. Stocking ini hanya diproduksi 10.000 set per bulan di seluruh dunia. Stocking ini adalah favorit para putri orang kaya dan berkuasa di kalangan atas negeri Xia. Saya selalu ingin memiliki sepasang. Jangan lakukan itu. Stocking adalah barang habis pakai yang tidak mampu kami, para suster, beli. Gadis ini pasti wanita kaya. Dia mungkin bos klien yang datang untuk melakukan inspeksi. Saya tidak tahu perusahaan mana yang cukup beruntung untuk bekerja sama dengan wanita ini. Dia sangat cantik dan muda. Dia seperti bintang besar. Lupakan saja. Kami para gadis pekerja tidak bisa dibandingkan. Beberapa stocking lahir tanpa kemampuan untuk memakainya.
Dan Anda tidak akan pernah bisa memakainya seumur hidup Anda. Murong Qianyu tersenyum sedikit. Ia sudah terbiasa dengan tatapan iri itu sejak ia masih kecil. Kemudian, Meng Yu yang mengenakan setelan Armani hitam juga keluar dari mobil. Pakaian yang indah dan wajah yang tampan dengan ujung yang tajam. Hal ini menarik perhatian 4 wanita pekerja cantik yang berdiri di kejauhan dan memperhatikan tempat itu. Mata mereka berbinar dan mereka berteriak, "Tampan banget, aku jatuh cinta." Itu model terbaru Armani, kan? Terbuat dari kulit serigala salju. Satu set harganya lebih dari 1 juta. Aku cemburu. Kenapa bukan aku wanita yang berdiri di sampingnya? Ya, aku lebih suka menangis sejadi-jadinya di dalam Rolls-Royce Phantom daripada tertawa di dalam BMW. Sekarang, kalau kamu sedang mencari pacar, mulailah dengan Porsche. Kalau kamu bertemu Phantom, nikahi saja dia. Kakak, aku akui aku vanggel. Aku ingin melahirkan bayi untuknya. Tenang saja, yang lain punya pacar yang kaya raya. Bagaimana mungkin mereka tertarik pada gadis pekerja seperti kita? Kalau kamu mau menikahi Phantom, kamu harus punya Porsche 911, kan? Dewa laki-laki saya, tunggu. Dia tampak familiar. Bukankah ini tenaga penjual dari Nanhang Green Decay Real Estate? Aku meminta WeChat-nya terakhir kali, tetapi ditolak. Itu tidak mungkin. Tenaga penjual Anda memakai Armani dari kulit serigala salju. Benar sekali. Itu tidak mungkin. Kakak-kakak, jangan takut. Ayo kita ke sana dan mengobrol dengan tuan muda yang kaya ini. Saat kita menjadi kaya dan berkuasa, kita tidak akan pernah melupakan satu sama lain. Ya, cobalah saja. Siapa tahu ada yang tertarik padamu. Aku sangat takut. Aku harap kita tidak dihukum oleh wanita muda itu. Tidak apa-apa. Aku lihat nona muda itu cukup takut pada tuan muda itu. Kurasa dialah yang membayarnya. Dia pasti tidak akan berani mengatakan apapun di hadapannya. Sedangkan untuk pria, siapa yang akan mengeluh karena tidak memiliki cukup bendera warna-warni? Benar sekali. Ayo bertarung. Keempat wanita pekerja cantik di kejauhan mengambil keputusan dan berjalan ke arah Meng Yu dan yang lainnya dengan takut-takut. Melihat hal ini, Murong Qianyu tentu saja mengulurkan tangan dan memegang bahu Meng Yu, ingin menegaskan kedaulatannya atas gadis-gadis pekerja yang punya ide-ide ini. Tetapi dia tidak menyangka tangannya akan dengan mudah ditarik oleh Meng Yu. Meng Yu menatapnya dengan aneh, mengerutkan kening sedikit, dan berpikir dalam hati. Apa-apaan ini Murong Qianyu? Moluska. Tidak apa-apa kalau dia bersandar padanya di mobil. Dia juga mau digendong olehnya ketika naik ke atas. Dan sekarang dia bahkan memegang lengannya ketika keluar dari mobil. Apakah dia benar-benar memperlakukannya sebagai manusia? Oh sial, benar-benar menjijikkan. Keempat wanita pekerja cantik itu gembira melihat ini. Tampaknya pasangan kaya itu sedang berkonflik. Bukankah ini kesempatan terbaik bagi mereka untuk menjadi pihak ketiga? Meskipun mereka tidak secantik dan memiliki bentuk tubuh yang lebih bagus dari wanita muda ini, mereka tidak tahu malu dan berpikiran terbuka, sehingga mereka mungkin mendapat kesempatan untuk menjadi favorit. Dan bagaimana kalau dia hamil dengan benih naga, lalu dia bisa menikah dengan keluarga kaya? Mirip seperti burung pipit abu-abu yang terbang ke dahan pohon Paulownia, berubah menjadi burung phoenix. Anda tidak hanya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidup Anda, tetapi Anda juga dapat mengubah diri Anda menjadi orang kelas atas di depan teman-teman lama dan mantan pacar Anda, dengan pamer sambil menengadah ke langit. Pria tampan, ini WeChat-ku. Jangan ragu untuk menghubungiku jika kamu butuh sesuatu. Yang pertama relatif terkendali. Dia hanya menyerahkan sebuah catatan kecil dan mengatakannya dengan sangat samar. Yang berikutnya berbicara lebih bebas. Bos, saya seorang artis kos amatir. Apakah Anda ingin mempekerjakan saya sebagai sekretaris Anda? Saya sangat cakap dan saya memiliki semua penampilan yang Anda inginkan. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan kartu nama berwarna merah muda kepada Meng Yu. Meng Yu menggaruk rambutnya, melirik keempat wanita yang menghalangi jalannya, lalu menatap Murong Qianyu dengan kepala penuh tanda tanya hitam. Apa yang sedang terjadi?
Ia hanya memikirkan bagaimana mengatur keuangannya dengan begitu banyak tabungan sehingga ia tidak menyadari 4 wanita cantik di jalan tiba-tiba muncul di hadapannya. Wah, mencarimu. Nada bicara Murong Qianyu jelas sedikit tidak senang. Bagaimanapun, Meng Yu telah mempermalukannya di depan 4 wanita vulgar. Namun, dia dan Meng Yu tidak mengonfirmasi hubungan mereka. Jadi, sekalipun ada wanita yang mendekatinya langsung, dia tidak bisa marah dan hanya bisa merajuk sendiri. Meng Yu menoleh ke belakang pada ekspresi ketakutan keempat gadis itu dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Mengerti, datang untuk membangun hubungan. Saya pernah mendengar bahwa begitu orang menjadi kaya, mereka akan memiliki lebih banyak saudara, teman sekelas lama, dan kolega. Tampaknya itu benar. Saya baru saja tiba di gedung kantor tempat perusahaan itu berada. Seorang rekannya yang tidak begitu dikenalnya datang untuk berteman, tetapi Meng Yu tidak menolak mentah-mentah. Dia menerima catatan dan kartu nama berwarna merah muda itu sambil tersenyum, yang membuat Murong Qianyu menghentakkan kakinya karena marah. Melihat pemandangan itu, senyum di wajah kedua wanita itu pun semakin lebar.